Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pekanbaru kota bertuah. Kotanya hidup suasana ibadah. Kalau hidup mau jadi indah, mari jaga ukhuwah. Takbir. Allah. Mari kita dengarkan nasihat dari guru kita Al-Ustaz Dr. Al-Ustaz Abdul Somad LCMA. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Saya hampir jarang berpantun kalau ceramah, tapi karena malamnya ada tamu, kita orang Melayu biasa berpantun yang bertamu. Anak raja memakai batik, batik dipakai di pasar Kelayang. Kalau sudah duduk dekat Ustadz Felix, bahan awak pula yang jadi hilang. Dah, itu aja. Itu pun lama menghafalnya tuh. Jadi kata kuncinya, coba tengok di ujung bagian bawah. Tahun baru Hijriah, saatnya menguatkan ukhuwah. Bahasa Arabnya akhu. Akhu artinya saudara. Kalau saudaraku, akhi. Kita ini tak ada apa-apanya. Kita ini besar karena akhi, karena saudara. Beberapa hari yang lalu duduk di sebelah saya Ustadz Azhar Idrus. Apa yang terjadi? Orang tegak di sana, orang tegak di sana. Di bawah penuh. Kenapa? Karena ada akhi Azhar Idrus dari Kuala Lumpur, Terengganu, Malaysia. Malam ini tegak di sana, penuh di bawah sampai ke jalan. Kenapa? Karena ada akhi Felix Xiao. Ketika akhi-akhi ini tak ada, apa yang terjadi? 2 sop cuma. Jadi kadang kita merasa kita lah yang besar, bukan. Kau besar karena ada akhi, perempuan ukhti. Akhi itu apa bahasa kitanya Pak Ustaz? Kalau bahasa awaknya, my brother. Ya akhi, ya ukhti. Hadza akhi Felix Xiao. Ini saudaraku Felix Xiao. Walaupun secara wajah tidaklah terlalu mirip, tapi jauh kali pun tidak pula. Macam saya dengan Jenderal Sudirman juga. Itu yang membuat foto itu bukan saya. Tak tahu entah siapa. Saya pun baru sekarang sadar. Kalau tahu tentu dari dulu aku buat kan. Takbir! Jadi saya pulang ke Pekanbaru bulan puasa tahun 2008. Solat tarawih malam pertama Ramadan pas di situ. Situ saya duduk, sop ketiga. 1, 2, 3. Waktu itu di situ laki-laki, tak ada perempuan. Yang ceramah malam itu Dr. Mustafa Umar. Saya sudah lama dengar namanya, karena adik dia kawan saya sekamar waktu di Kairo. Oh, inilah dia Dr. Mustafa Umar itu. Hampir 2000 orang sholat tarawih malam pertama. Dia ceramah tak ada mengeluarkan suara kuat, macam ngobrol cerita saja. Luar biasa dia berceramah. 2 hari sudah itu saya datang ke rumahnya di Jalan Gulama untuk menyambung ukhuwah Islamnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Abdul Somad, baru balik dari Maroko, S1 Al-Azhar. Dibawanya lah saya ke TVRI di dekat Danau Buatan. Sampai di TVRI diajarkan Ustadz Dr. Masyhuri, adik beliau, senam wajah supaya muka kita tak kaku di TVRI. Sesudah senyum itu dipakailah kan saya jas, pakai baju putih di dalam, pakai jas, pakai peci. Tampillah saya di TVRI Riau Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Riau Kepri yang dimuliakan Allah.
Berikut ini marilah kita dengarkan tafsir Al-Ma'rifah yang akan disampaikan oleh Dr. Mustafa Umar. Habis itu Dr. Mustafa bicara. Habis itu tak ada saya muncul-muncul lagi. Itu saya tak ada cakap. Ya, udahlah agak-agak mau azan maghrib baru muncul lagi. Demikianlah tafsir tadi. Semoga kita mendapatkan manfaatnya. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Dan marilah kita berbuka bersama. Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itulah kerja saya 10 hari 10 malam. Rekamannya ada lagi. Siapa yang tak percaya, nanti saya uploadkan ke FB. Jadi tengok orang macam mana kita berukhuwah. Selesai acara itu kami buka bersama. Setiap yang datang ke ruang itu diperkenalkan. Assalamualaikum Pak Profesor Munzir. Assalamualaikum Pak Profesor Nazir. Assalamualaikum Pak Profesor Kurnial. Ya, ini adik saya. Dia tak pernah bilang ini. Ini adik saya baru pulang dari Al-Azhar, S2 dari Maroko. Masih hangat lagi bahasa Arabnya di kepala. Akhi, saudara. Sampai akhirnya 2 minggu beliau pergi ke Kuala Lumpur, saya yang menggantikan di sini pengajian subuh. Saya lah ceramah. Hadis yang saya kaji, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Siapa di antara kalian yang zalim, maka nanti di akhirat dia akan membawa kezalimannya. Kalau kita seorang lurah zalim, satu kelurahan akan menuntut kita. Kalau kita seorang bupati zalim, satu kabupaten akan menuntut kita di hadapan Allah. Subuh Sabtu, subuh Ahad di sini. Begitu selesai datang pegawai kantor PU. Ustaz tadi berapa kali menyebut bupati? Ada 2 kali saya bilang. Itu ada tadi yang mengaji itu bupati. Dia tersinggung langsung pulang. Mana saya tahu, saya bilang. Saya kan baru pulang dari Maroko. Berapa hari sesudah itu datanglah telepon masuk ke HP saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul. Saya bupati. Inilah dia. Inilah dia yang sakit hati subuh kemarin. Ya, saya bilang. Saya bupati baru membuka Islamic Center. Tolong Ustaz datang ke tempat kami untuk mengisi. Tak sakit hati dia. Karena dia menganggap saya sebagai akhi. Saya tak mau menyebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Tapi orangnya tak jauh-jauh. Ada. Sampai akhirnya suatu malam diadakan acara live. 12 kabupaten kota tambah Kepri menonton, yaitu deklarasi tentang menghafal Al-Quran. Disitulah saya pertama kali masuk TV yang lama. Sebelum itu tak ada lama. Tapi malam itu lama, semua orang menonton. Setelah saya masuk TV itu asal saya makan, yang di TV kemarin lah. Jadi akhi inilah yang menolong kita, akhi ya akhi. Makanya kita berdoa tu Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina. Kalau satu orang akhi, kalau banyak ikhwan. Lalu kemudian ada orang di Masjid Agung An-Nur ini, dulu namanya Masjid Agung, sekarang Masjid Raya. Diteleponnya saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa datang khutbah Jumat ke Masjid Agung An-Nur? Bisa Pak, saya bilang. Dalam hati saya baru pulang kok bisa khutbah langsung. Rupanya khotib asli tak datang. Pemain cadangan. Datanglah saya. Batang saya. Begitu sampai di pintu gerbang depan, polisi berbaris dari pintu depan sampai ke tangga eskalator. Dalam hati saya, kok hebat betul mereka menyambut saya. Apa gerangan ini? Setelah naik ke atas, rupanya Menhukham datang, Menteri Hukum dan HAM. Duduk dia di sini. Allah, naiklah. Almarhum Pak Zulkifli R. Untuk almarhum Pak Zulkifli R, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Datanglah pengurus senior Masjid An-Nur, marah ke Pak Zulkifli M. Zul, ya, ikut khotib awak itu, ya. Ikut pandai nak cakap pun. Kata Pak Zul, aku bertanggung jawab. Nanti kalau salah dia tak pandai dia khutbah, aku bertanggung jawab. Mainlah saya khutbah. Oh, itulah khutbah saya pertama kali. Kalau sekarang ada di YouTube adik-adik menonton, dengarkan khutbah paling menggetarkan katanya. Tak apa bergetar. Akhi semuanya, tak pernah kita ni saya. Akhi yang menyampaikan naik ke mimbar ni akhi, yang menaikkan ke atas akhi, yang membangkitkan semangat akhi. Ukhuwah. Orang tak pernah tanya kau suku kau apa, kau berasal dari mana, kampung kau mana. Tak, akhi, akhi, akhi. Pisang emas bawa berlayar, pisang raja dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Itu. Tadi di bawah salah saya baca. Di atas ni baru betul sih. Dah. Tiba-tiba datanglah surat undangan ke rumah. Besar surat undangan itu. Hampir sebesar map. Biasa surat undangan kecil, ini besar. Cucu gubernur akan mengayun anak. Penceramah tunggal Abdul Somad LCMA. Datuk-datuk lembaga adat Melayu Riau, nenek mama alim ulama cerik pandai, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Sebenarnya yang menabalkan nama ini adalah mufti kerajaan Siak Sri Indrapura pada masa kejayaan Islam. Tapi hari ini aku hamba Allah yang dhaif diberikan kesempatan ceramah saya di rumah gubernur. Tahu Bapak Ibu Gubernur kan? Nur. Saya pernah ceramah di UIN di hadapan 5 gubernur. Gubernur BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang saya hormati Gubernur BEM Fakultas Perikanan. Tapi hari itu gubernur asli mengundang. Maka saya, cuman saya jaga, tidak saya ajak berfoto dia, tak. Dia main, saya pura-pura santai aja. Tunggu, begitu dia dekat, Ustaz, berfoto kita dulu Pak Ustaz katanya. Baru saya keluarkan HP saya. Barulah. 2 hari yang lalu datang orang menelpon saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Abdul Somad? Betul. Katanya Ustaz keturunan ulama ya? Tak betul. Ayah saya petani, emak saya ibu rumah tangga. Nama saya Abdul Somad, anak pertama. Adik saya seorang laki-laki namanya Jamaluddin. Kami bukan keturunan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Tapi kami dengar Ustaz, katanya datuk-datuk Ustaz dulu belajar di Makkah Al-Mukarramah. Namanya Tuan Syekh Abdurrahman Silau. Lalu kemudian pulang dia berjumpa dengan penguasa Melayu Asahan, diberi sebuah tanah. Dari mana dapat kamu cerita ini? Dari wakil gubernur Wan Tamrin. Makin naik lagi rating saya. Kok tahu dia cerita saya? Entahlah Pak Ustaz, begitu kata dia tadi di kantor kami cerita kata. Wah, ini nampaknya pertanda baik ini saya pikir. Siapa yang membawa nama kita itu? Akhi, akhi. Bupati sudah mengajak, gubernur sudah mengajak, wakil gubernur sudah kenal, tapi orang tetap juga mengejek-ejek saya di internet. Ada yang bilang saya Ustaz jelek lah, ada yang bilang saya anti NKRI lah, ada yang bilang saya anti kebinekaan lah. Saya tahu itu sebabnya. Saya tahu kenapa? Karena saya belum berfoto dengan tentara. Tahu dia. Habis acara ini nanti tengoklah, diundang saya sama Pak Edi Nathan Nasution. Tak jauh, Komandan Korem 031 Wirabima. Foto saya nanti, tengoklah. Baru mereka tahu siapa saya. Angklan ejek-ejek lagi Abdul Somad. Ini pistol besi nih, bukan pistol air. Akhi, akhi, apa yang mereka pandang dari saya? Kalau dari Ustadz Felix banyak yang dipandangnya. Beliau kan macam Jet Li lah.
Saya apa dipandang orang? Kalau Buya Yahya masih dipandang orang lagi sorbannya. Kalau Habib-Habib masih dipandang lagi nasabnya. Saya apa dipandang orang? Satu yang dilihat orang dari saya, ini hamba Allah, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Hanya itu, itulah yang kita jaga. Bukan banyak yang mau kita jaga dalam hidup ini, satu itu saja. Makanya selesai salat afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. 'Alaiha namutu. Dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu kita akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa kendaraan santai, pas di depan simpang Arifin Ahmad, lampu merah. Berhenti lampu merah. Masuk telepon, saya angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ni Ustaz Abdul Somad? Betul. Saya Felix Xiao. Ini orang mau ngerjai saya. Lama-lama betul rupanya. Itu waktu belum jumpa dulu pertama. Setelah sekarang jumpa, makin erat persahabatan. Diundanglah saya 6 bulan yang lalu ceramah di Cibubur, salah satu pesantren, tempat para qari-qari ceramah. Ustaz Somad, kami antar nanti acara di Sentul tempat Ustaz Arifin Ilham ya. Tak usah, saya bilang, tak usah kalian antar. Jadi Ustaz mau naik taksi? Enggak, ada yang jemput saya nanti. Tengoklah, saya duduk santai di bawah pokok kayu. Siapa yang jemput Ustaz? Nanti ada, kita tengok. Begitu lewat, masuk mobil Pajero Sport baru pula tuh, buka kaca, terkejut mereka. Ustaz Felix yang jemput Ustaz? Iyalah, saya bilang, siapa lagi? Masuk tas, saya pun duduk di dalam. PD saya buka kaca sini. Selama ini dijemput orang pakai mobil sayur, dibawa saya ceramah ke Potai, ada kampung nama Potai. Dijemput mereka lah saya pakai motor sayur di belakang. Belum berceramah udah berkeringat. Begitu digas, batuk, mati, berhenti. Keluar dari situ, padahal udah pakai minyak wangi. Keluar dari situ bau bensin. Pas mau jalan, Pak, saya jalan dulu ya. Iya, mati mesin. Tapi begitu dijemput pakai mobil mewah hari itu, dalam perjalanan hidup saya ada 40 tahun umurnya, terbuka pula umur 40. 1977 ini lahir, 2017 sekarang, 40 tahun. Itulah yang paling tinggi rasa saya kebanggaan. Waktu keluar dari Cibubur menuju Az-Zikra Sentul. Ustaz mau kemana? Mau ke Sentul. Yang menyambut di sana Al-Mukarram Arifin Ilham, yang membawa Felix Xiao. Tak ada yang lebih hebat lagi daripada itu. Sampai di sana disambut oleh Ustaz Arifin Ilham, akhi saya, akhi, saudara. Diperkenal saya sudah bangga kan. Apa Ustaz Arifin Ilham? Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA yang S2 tapi bininya baru 1. Dijatuhkannya saya depan orang banyak. Makanya saya kalau diajak lagi ke Az-Zikra ini berpikir 2 kali. Ustaz Arifin ini dijatuhkannya kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, semua ini adalah akhi, saudara. Ustaz yang selalu kami tonton video pendek-pendek di kitab kuning Aswaja, Ustaz yang kami lihat di video sintes saya, Aswaja itu, kitab kuning Aswaja yang followernya sekarang hampir 1,5 juta, tidak pernah ketemu dengan saya walau sekalipun. Dia entah anak siapa, saya entah anak siapa. Orangnya tak pernah nampak. Mereka lah yang mengupload itu. Kalau Ustadz Dayat mengupload dalam tafakuh, kalau adik-adik mengupload di Podamara, itu biasa. Tapi ada orang nun yang jauh di sana. Sampai suatu malam dia bercerita, Ustadz Somad, saya ini dari Bogor mau ke Jakarta, naik motor kena hujan. Meleleh air mata saya, ya Allah. Ternyata mereka ini anak-anak muda. Anak muda naik motor dari Bogor ke Jakarta dengan penuh kesederhanaan, yang satu hari mengupload itu sampai per menit. Upload. Pernah satu
hari dia kirim, ini video Ustadz ini cuman 3 menit sudah ditonton orang 2 juta orang, belum sampai 1 hari. Saya tak kenal dia. Dia tidak mengharapkan apa-apa, seperak pun tidak, karena itu bukan dari royal, tidak. Dia tak dapat keuntungan apapun. Tak pernah saya kirimkan dia seperak harap, tak pernah apapun. Yang diinginkannya apa? Satu, ainal mutahabbuna bijalali. Nanti di akhirat akan dicari Allah, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku. Azilluhum tahta zilli, aku akan menaungi mereka di bawah naungan singgasana arasku. Yauma la zilla illa zilli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Mudah-mudahan hendaknya berjumpalah kita nanti di sana insyaallah. Berkawan karena harta, harta akan binasa. Berkawan karena jabatan, jabatan tak lama, paling lama 5 tahun. Itu pun kalau tak datang KPK. Berjabat tangan kita karena orang tinggi, tak lama dia tinggi. Tapi kalau berkawan karena iman, Islam, inilah yang akan kita bawa hidup mati. Tak lekang karena hujan, tak lapuk karena hujan, tak lekang karena panas. Kenapa? Karena ketika kita katakan la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu juga kita dibangkitkan nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selesai saya tausiah Bekasi, tanah lapang Masjid Agung Bekasi. Di belakang pentas yang megah mewah itu, saya sedang makan. Datang jamaah melambai dari pagar. Ustaz, Ustaz, minta tanda tangan buku. Ustaz, Ustaz, minta tanda tangan buku. Saya izin ke security. Pak security, boleh saya ke sana? Silakan Pak Ustaz. Saya pun datang ke sana. Begitu saya datang, rupanya dia bukan mau minta tanda tangan. Dipeluknya saya kuat. Laki-laki. Peluknya saya kuat. Jangan lagi Ustaz, jangan masuk TV lagi Ustaz, cukuplah sekali ini Ustaz, kata. Kenapa? Saya bilang, kami tak mau Ustaz nanti masuk infotainment. Kami tak rela Ustaz dikriminalisasi. Menetes air mata. Tak 1-2 mengatakan itu. Tak terhitung berapa jumlah WhatsApp, Twitter, berapa pesan-pesan dalam YouTube yang masuk. Jangan lagi Pak Ustaz. Saya bilang ini pesan dakwah. Saya tidak terikat kontrak per episode dengan manapun. Ini bagian dari syiar dakwah. Kalian tak perlu khawatir, tak perlu takut. Yang mengingatkan kita siapa? Akhi. Yang memperkenalkan kita siapa? Akhi. Pulang saya dari acara live itu masuk SMS ke dalam. Apa pesan mereka? Saudaraku Abdul Somad, kau dikenalkan Allah bukan untuk menjadi terkenal, tapi Allah ingin kau kenalkan namanya kepada orang yang belum kenal dia. Kau bukan diangkat Allah karena Allah ingin mengangkat engkau, bukan. Kau jangan salah sangka. Allah ingin supaya kau kenalkan namanya kepada orang-orang yang belum kenal dia. Maka yang mengingatkan itu siapa? Akhi, saudara. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka malam ini kita berkumpul bersama. Apa yang kita jaga? Bapak ibunya, saudara-saudaraku sudah selamat, tapi anak-anak kita selamatkan mereka. Datang sekuler, datang liberal, datang komunis, datang PKI, datang macam-macam merusak kepala mereka. Pandang anak mereka sebagai anak kita. Jangan katakan, itu kan anak dia, bukan anakku. Akhi, ayahnya saudaraku, anaknya juga anakku. Berapa sering kali kita katakan, itu anak siapa? Anakku, karena ayahnya kawanku, ayahnya saudaraku, maka anaknya anakku. Mengakui anak orang anak kita tak masalah, asal jangan bini orang bini kita, itu tak betul. Kita pandang mereka sebagai akhi, saudaraku. Kalaulah Ustaz Felix memandang saya karena Chinese bukan Chinese, Tionghoa bukan Tionghoa, maka dia mungkin tak menganggap, tapi dia pandang akhi. Misalpun Ustaz Somad ini hitam, kurus, legam, dia saudaraku, kata dia, akhi. Apa maknanya? Kita tak pandang warna kulit. Malaikat tak pernah bawa kertas multiple choice lalu disuruhnya pilih, Abdul Somad, kau mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cino. Tak boleh kita ejek orang karena sukunya. Tak boleh kita rendahkan orang karena bangsanya. Bahkan kepada makhluk
semut sekalipun. Apa pesan Mbah Mun Kiai Haji Maimun Zubair? Kalau kau nampak air manis, ada semut berenang-renang di tengah, kau masukkan ujung jarimu, kau tarik semut itu keluar, lepas dia dari kesulitannya, maka sudah mengundang turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akhi ukhuwah Islamiyah, ini akhi ukhuwah Islamiyah, sama-sama Islam, tapi ini juga akhi. Masa Ustaz bersaudara sama semut? Akhi, sama-sama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Tak boleh dia dianiaya. Tapi komunis tidak begitu, memandang manusia itu semuanya sampah. Agama hanyalah opium bagi masyarakat, harus dihabisi. Darah itu merah jenderal. Kemarin saya baru pulang dari Sumatera Selatan. Habib Mahdi hafizahullah, Ustaz kok berani ngomong-ngomong PKI? Apa Ustaz tak takut nanti diculik mereka malam-malam? Akhiku masih banyak lagi, masih banyak akhi. Tapi mereka kan di rumahnya masing-masing. Mereka mendoakan saya dari rumahnya. Kalau Ustaz tiba-tiba hilang, berarti aku sudah mati. Takutkah kita mati? Tidak, kami tak takut Ustaz mati. Yang kami khawatirkan Ustaz setengah mati nanti dibuatnya. Tidak, masih ada saudara-saudaraku, akhi di sini. Dalam untayan doanya tak pernah dia lupakan dalam tahajudnya di tengah malam. Ya Allah, Ustaz kami Abdul Somad, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, gemukkan dia sikit ya Allah. Itu doa jamaah. Ustaz tahu dari mana? Mereka kirimkan translate-nya. Ini doa kami Ustaz. Makanya kalau ada jamaah bertanya, Ustaz tadi pagi di mana? Di Sumatera Selatan, Palembang. Berapa majelis tadi? 3 majelis. Habis pengajian di sekolah Al-Azhar, habis itu kemudian ziarah makam para habaib, habis itu kemudian ke Masjid Darus Said, habis itu langsung ke airport, transit Jakarta, langsung pengajian tadi pagi hijrah, tadi siang hijrah di bawah, habis itu makan bersama Ustaz Felix, langsung acara malam ini. Lalu jemaah nanya, Ustaz suplemennya apa? Ustaz minum apa? Tak ada, saya bilang. Lalu apa? Doa. Apa kalian lupa? Doa silahul mu'min. Doa orang beriman itu luar biasa. Munajat mereka di tengah malam. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, diaminkan yang lain, illa ajabahumullah, maka Allah kabulkan doa mereka. Itulah senjata kita. Maka kalau kita memandang orang itu sebagai akhi, kita tidak akan ejek dia. Kalau ada saudaraku menengok, ada orang mencaci maki, menyumpah serapah saya di internet, dia bukan akhi, dia bukan saudara kita. Dia siapa? Dia saudara setan. Dia bukan orang bersahadat. Dia akun palsu. Dia ingin mengadu domba kita. Dia ingin membentur-benturkan kita. Salafi itu saudara kita. Tabligh itu saudara kita. NU saudara kita. Muhammadiyah itu kita. Hizbut Tahrir saudara kita. Yang tak bersaudara dengan kita adalah orang yang tak bertuhan dan ingin menghabisi nyawa kita. Jangan sampai salah pilih musuh. Tema tahun baru hijrah, saatnya menguatkan ukhuwah. Pas 30 menit. Maka dari tadi saya tengok jamnya. Gimana mana saya menyampaikan tausiah itu 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi malam ini dikasih mereka botol kecil pula. 30 cukuplah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akbar. Allah. Jazakumullah khairan kathiran kepada guru-guru kita, Ustaz Haji Abdul Somad SMA, kepada Ustaz Felix Yau yang telah memberikan pencerahan kepada kita betapa pentingnya ukhuwah untuk agar hidup menjadi indah. Semoga kita mendapat ridho Allah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Di bawah sana Ustaz Felix Yau ada jamaah sampai lewat ke kolam. Mari kita sapa karena mereka tak bisa melihat kita kecuali melalui layar tancap. Dan layar ini pula dihembus angin. Kadang muka kita bulat, kadang lonjong di situ. Kami menyapa Bapak Ibu yang di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan berdiri dulu, belum selesai. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Kaifa haluk? Bi khair walhamdulillah. Semoga Ustadz Allah menjaga Ustadz senantiasa diberi kesehatan. Amin. Bagaimana cara meruqyah abang saya yang setiap pagi malas untuk bekerja dan susah bangun tidur?
Apa yang harus saya lakukan? Yang pertama ada ruqyah diri sendiri. Simpelnya baca Fatihah sekali, pangkal Al-Baqarah 5 ayat, ayat kursi, ujung Al-Baqarah 3 ayat, Qul huwallahu 3 kali, kemudian Falaq sekali, kemudian Nas sekali. Baca ke telinga sebelah kanan, bacakan ke air, diminum atau dimandikan. Tak juga berubah, bawa ke ruqyah. Yang dekat dari sini Masjid Al-Falah. Kalau siang namanya Ustaz Saifullah, kalau malam Ustaz Zafrullah. Dekat dari sini lagi ada rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat jin, ingat Zainab. Kalau sudah diruqyah tak juga berubah, berarti bukan salah jin. Jadi kadang kita kasihan juga nih jin nih. Kata jin, aku tak ada menggoda, kata dia. Memang abang kau tuh malas, kata dia. Mengapa umat Islam semakin mengalami kemunduran di berbagai bidang? Karena kita lemah. Lemah ekonomi, lemah politik, lemah iman. Mengapa kita lemah? La tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian berkelahi, kalau sudah berkelahi kalian kehilangan semangat. Maka jangan kelahi. Makanya mana-mana bangkitkan ukhuwah. Selama masih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak mengotak-atik. Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan kriteria aliran sesat, merusak rukun iman, merusak rukun Islam. Selama dia tidak merusak itu, maka dia saudara kita. Bagaimana Islam mengatur perekonomian? Ayat paling panjang dalam Al-Quran Al-Baqarah 282 tentang duit, janji hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau kamu menjalin transaksi hutang piutang, tulislah. Ayat yang paling detail dalam Quran bukan tentang ayat haji tawaf, bukan ayat tentang sa'i safa marwah, bukan ayat tentang masuk surga, tapi ayat tentang duit, tentang harta warisan. Kalau kau meninggal laki-laki, istrimu punya anak, maka dapat 1/4. Kalau tidak anak, kau dapat 1/2. Kalau istri hidup, suami meninggal, ada anak, dapat 1/8. Tak ada anak, dapat 1/4. Sedetail-detailnya disebutkan. Dosen saya mengatakan jika pengusaha tidak memakai sistem riba, maka usahanya tak akan besar. Jika memang uang 100.000 mungkin teman, ini dosen kamu nih isi kepalanya itu riba, maka dia bilang tak akan besar kalau tak riba. Coba kalau dosen kamu Dr. Safi Antonio, pakar ekonomi Islam, maka tanyalah kepada ahlinya. Idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau perkara tak diserahkan pada ahlinya, tunggulah kehancuran. Saya pernah dengar di lembaga keuangan syariah tak boleh karyawan perempuan transaksi dengan nasabah laki-laki, tapi sebaliknya karyawan laki-laki boleh bertransaksi dengan nasabah perempuan. Ini tak betul. Maka kalau mau tahu langsung datang atau baca buku. Jangan saya dengar, karena tak semua yang didengar itu benar. Inna sam'a, dengar, wal basar, mata, tengok, dalami. Buatkan kajian ekonomi syariah. Datang ngaji ke An-Nur. Ada kajian khusus ekonomi syariah dengan Ustadz Hasbullah LCMA. Itu ekonomi syariah saja kajiannya. Masalah fikih kontemporer Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Masalah fikih keluarga Ustadz Masriyadi Hasan. Masalah fikih ekonomi keuangan Islam dengan Ustadz Saifullah. Datang kemari mengaji. Jangan nunggu Ustadz Felix Yau datang baru ke Masjid Agung. Ustadz, saya beberapa bulan ini sering ingat kematian. Sampai mau tidur ingat itu juga. Karena saya takut sampai keringat dingin. Saya tak bisa tidur. Itu pertanda apa Pak Ustaz? Baguslah. Orang kalau ingat mati disuruh selalu ziarah supaya apa? Ingat mati. Kalau sudah ingat mati, menetes air mata, hati menjadi lembut. Pedagang kalau dia ingat mati, dia takut curang timbangan. Pegawai kalau dia ingat mati, dia takut mark up. Pemimpin kalau ingat mati, dia takut zalim pada rakyatnya. Ustaz kalau ingat mati, dia tidak akan main-mainkan fatwa. Makanya kata Nabi, aksiru zikri min zikri hazimil lazat. Banyak-banyaklah kau mengingatkan dia yang selalu menghilangkan kelezatan. Kalau sudah dia datang, lezat makan hilang, lezat minum hilang, lezat tidur hilang, lezat anak istri hilang. Siapa dia? Hazimil lazat, yang menghancurkan kelezatan, mati. Dalam rukun Islam yang pertama mengucapkan syahadat. Ya, apakah terlahir dari keluarga muslim? Apakah sudah muslim? Ya.
Abdullah bin Abbas Muslim, istrinya Muslim, lahir anaknya. Abbas Muslim, istrinya Muslimah, lahir anaknya Abdullah bin Abbas. Tak perlu disyahadatkan ulang. Tapi ada kemarin ustaz kami katanya mesti disyahadatkan ulang. Siapa yang tak bersyahadat ulang tak sah dari Islamnya. Lalu syahadat ulangnya ke mana? Ya ke guru kami, Wani Piro. UUD ujung-ujungnya duit, UUW ujung-ujungnya wanita. Salah satu motifnya adalah Islam kalian tak sah. Kalau mau kalian Islamnya sah, bersyahadat di hadapan guru kami. Guru kami itu sudah bersilsilah sampai ke Nabi. Datang ke saya, katanya Pak Ustaz, guru kami itu bersilsilah ke Nabi. Siapa yang tak bersyahadat ke dia, maka Islamnya tak sah. Saya balik, guru kau itu tak sah Islamnya kalau tak bersyahadat sama aku. Karena aku pun bersilsilah ke Nabi. Bawa dia ke sini biar ku syahadatkan. Terdiam dia. Apa dalilnya umur umat Islam 1500 tahun? Tengok Quran. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu kapan hari kiamat. Qul, katakan, la ya'lamuha. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Hadis Nabi, datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat terjadi? Nabi tak menjawab. Nabi malah bertanya, ma'adatta laha, apa yang sudah kau siapkan untuk hari kiamat? Hubbullah wa rasulih, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Cukup. Kalau ada ustaz cerita hari kiamat, dia bukan mengatakan kiamat tinggal sekian. Dia ingin memberitahu tanda-tanda hari kiamat supaya kita takut pada Allah. Sudah ada spesialisasinya masing-masing. Ada ustaz cerita zikir aja, Ustaz Arifin Ilham. Ada ustaz cerita masalah hati aja, AA Game. Ada ustaz cerita masalah hari kiamat aja, Ustaz Zulkifli M. Ali, spesialis hari kiamat. Bagus, banyak orang taubat gara-gara mendengar ceramah Ustaz Zulkifli M. Ali internasional dari Payakumbuh. Ini Imam Mahdi sudah muncul. Umur berapa Imam Mahdi memimpin umat Islam? Apa sama dengan Nabi Muhammad SAW? Dajjal muncul di tengah-tengah umat Islam. Dengarkan video Ustaz Zulkifli M. Ali, karena beliau takhasus spesialis bidang itu. Saya tak mengulang-ulang lagi. Dengarkan saja kajiannya. Ustaz, bagaimana cara kita membangun ukhuwah antar sesama muslim, namun muslim ini masih melakukan kemungkaran dengan muslim lainnya? La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tak kamu lakukan, la yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan menurunkan hukuman. Ketika hukuman azab itu turun, summa tad'unahu, kalian berdoa pagi petang siang malam, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah. Kenapa? Karena tak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ustaz Felix Xiao melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ceramahnya. Udah, putusin aja. Banyak yang berputusan, tapi ada juga yang nyambung balik. Oleh sebab itu, maka ini amar ma'ruf nahi mungkar. Selesaikah dengan ceramah pengajian? Tak selesai. Saya pulang dari pengajian di Dumai jam 2 malam, 3 malam lewat jembatan Leton. Anak lajang, anak gadis berbonceng-bonceng pakai mobil, pakai motor. Itu tak bisa dengan ceramah. Tak mungkin saya turun dari mobil di atas Leton, Assalamualaikum warahmatullahi. Maulah dicampakkan mereka saya ke Sungai Siak. Oleh sebab itu, maka ini tak bisa selesai dengan ceramah, tapi bisa selesai dengan perda, peraturan daerah. Bisa dikerahkan ke sana itu Satpol PP, bisa ditangkap itu yang pacaran-pacaran itu, bisa. Siapa bilang tidak? Mohon doanya Pak Ustaz. Doa apa lagi? Semoga Anda bisa menjadi bagian dari seorang dai memperjuangkan Islam. Kalian jangan pernah berpikir dai mikrofon ceramah. Karena banyak orang yang tak berdakwah tapi dia sudah berdakwah. Dia tak pernah ngomong. Polisi, tentara, tak pernah ceramah. Cukup dengan seragamnya dia sudah berceramah. Polisi, tentara, sholat subuh berjamaah. Itu efeknya luar biasa. Apa kata ibu-ibu menasihati suaminya? Bang, tengok tuh, sedang tentara aja sembahyang. Abang tak polisi, tak tentara, tak sembahyang pula. Itu luar biasa. Pemimpin-pemimpin kita tak perlu dia ceramah, tapi cukup dengan perda, perbub, pergub. Tapi luar biasa efeknya kepada masyarakat. Politik, umat Islam harus berpolitik. Kalau tidak, umat Islam akan dipimpin oleh orang tak mengerti,
maka Islam tak terbantu. Alhamdulillah, kenapa masjid ini bisa tegak berdiri? Karena pemimpin kita masih peduli kepada agama Allah. Mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita ke depan diangkat Allah. La tusallit alaina, jangan kau angkat pemimpin kami man la yakhafuka, tak takut pada engkau, wala yarhamuna, dan tak sayang kepada kami. Amalan khusus apa yang kita lakukan untuk menyambut 1 Muharram? Buat kajian Muharram. Ingatkan lagi anak-anak umat ini tentang bagaimana hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka paham. Bagaimana dengan puasa sunat? Wa minal hurumi fasum, puasalah engkau di bulan-bulan haram, 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ibu-ibu bagus puasa qada. Aku niat puasa qada. Puasa qada di bulan Muharram otomatis dapat 2. Qadanya lunas dan dapat pahala puasa sunat di bulan Muharram. Apalagi kalau hari Senin besok puasa qadanya lunas sehari, dapat pahala puasa sunat Muharram dan dapat pahala puasa sunat hari Senin. Tapi niatnya satu saja. Jangan nanti malam aku niat puasa qada sekaligus puasa sekaligus sunat. Itu dalilnya sekali dayung 2-3 pulau terlampau. Kita sebagai umat Islam, apakah nama kita harus mencerminkan keislaman? Nama-nama yang mengandung musyrik robah, tapi nama yang tak mengandung syirik tak dirobah Nabi. Mana contoh nama yang mengandung syirik? Abdul Ka'bah, hamba Ka'bah, robah Nabi, dirobah menjadi Abdullah. Anaknya gadis menikah dengan Nabi, dipanggil Abu Bakrin As-Siddiq. Abdus Syam, hamba matahari, robah, hamba matahari, syirik, menghambakan diri pada matahari, dirobah jadi Abdul Rahman karena selalu bawa kucing, dipanggil Abu Hurairah. Ada lagi namanya Husain. Husain artinya tembok. Bayangkan kalau ada orang namanya tembok. Jadi anggota legislatif yang kami hormati Pak Tembok dan Bu Tembok. Dirobah Nabi namanya Abdullah bin Salam, Yahudi masuk Islam. Nah, jadi nama-nama dirobah. Adapun Ustadz Felix Yau namanya tak mengandung syirik, maka tak dirobah, jadi tak apa-apa. Ada satu video dari Malaysia, orang Chinese masuk Islam. Bapak Ibu mungkin pernah dapat viral beberapa bulan yang lalu. Kenapa orang Chinese, Tionghoa banyak tak mau masuk Islam? Salah satu sebabnya adalah karena ketika masuk Islam dirobah total, akhirnya dia kehilangan nasab sanadnya. Padahal yang dirobah itu kalau mengandung kesyirikan, kalau tidak ya tak apa-apa. Atau dibuatnya sepotong, digantinya yang lain dengan mengimbuhkan ke nama-nama Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Aziz, Abdul Somad. Ustadz, kata teman saya Ustadz Somad membeda-bedakan Ustadz-Ustadz seperti Ustadz Zakir Naik yang dia bilang bahwa Yasin bid'ah. Lalu Ustadz Somad bilang Zakir Naik itu spesialis perbandingan agama. Lalu kata teman saya bahwa Ustadz itu harus paham agama yang menyeluruh, karena itu nggak suka sama Ustadz. Berarti dia bukan akhi, bukan saudara saya. Saya pengagum berat Zakir Naik, tapi dalam masalah bid'ah itu bukan domain dia. Dia masalah berdebat dengan Hindu, berdebat dengan Buddha. Tapi dalam masalah bid'ah, saya pakai pendapat Imam Syafi'i. Yang saya pakai pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang saya pakai pendapat Imam Nawawi. Itu spesialis bid'ah. Tengoklah buku saya. Kalau tak ada duit, download di Play Store. Bagaimana mempersatukan umat ini Pak Ustaz? Karena kita lihat umat ini banyak ikhtilaf-ikhtilafnya. Nata'awan fima tafaqna wa nata'adzar fima ikhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita laksanakan. Pada perkara yang kita beda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Adakah ormas kelompok mazhab Islam yang mengatakan tidak ada solat subuh? Saya ulang pertanyaan. Ini saya ikut cara Ustadz Felix Yau. Bisa tak orang ini menjawab? Adakah mazhab ormas kelompok dalam Islam yang mengatakan tidak ada salat subuh? Tidak ada. NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Salafi, Majelis Mujahidin, Wahdah Islamiyah, semua mengatakan ada salat subuh. Ada yang kita sepakati, ini kita amalkan, bahwa dalam salat subuh itu ada variasinya. Yang satu pakai usolli, satu enggak pakai usolli. Yang satu pakai kunut, satu tak pakai kunut. Yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya silent. Yang satu telunjuknya bergerak, yang satu telunjuknya tak bergerak. Maka ini variasi. Kita berlapang dada menerima perbedaan, tak perlu kelahi. Ju'ilal imam liutamma bih.
imam diangkat untuk diikuti. Imam Masjid An-Nur ini sejak tegak sampai hari ini pakai mazhab Syafi'i. Bismillahnya jahar, ikut. Pakai kunut, ikut. Jadi makmum tinggal ikut saja. Angkat tanganmu, kata Syekh Ibn Utsaimin, ucapkan amin. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Tak usah kau lawan, ikut saja. Sekarang tak ada lagi orang kelahi. Dulu ya, NU mati-matian subuh mesti pakai kunut subuh. Muhammadiyah mengatakan gak ada kunut subuh. Berkelahi anak muda NU Muhammadiyah sampai jam 2 malam. Besok dua-duanya tak salat subuh. Ini tak betul lagi. Nata'awan fima tafaqna. Makanya hijrah kita yang selama ini hanya mengaji satu mazhab saja, hijrah. Habis maghrib ke isya kaji fikih 4 mazhab, pakai kitab Abu Bakar Al-Jaziri, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, kaji semuanya. Ini akan menyatukan kita, paling tidak meminimalisir perbedaan. 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Takbir, Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu jemaah yang kami muliakan, untuk akhir dari majelis ini, mari kita berdoa. Di antara pertanyaan Bapak Ibu semua, pertama ada memohon doa. Bapak Ibu, majelis belum ditutup. Agar dapat keberkahan majelis, dibuka dengan doa, ditutup dengan doa, agar pulang kita dapat keberkahan semuanya. Pertama, doa mohon kesembuhan penyakit. Yang kedua, doa kebahagiaan rumah tangga. Ketiga, doa dipermudah jodoh. Doa untuk saudara-saudara kita muslim di Rohingya, di Yaman, di Gaza, di Suriah, dan seluruh dunia. Dan doa untuk negeri kita ini, agar Allah pilih pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita. Baik kepada guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Somad El-Sirma, kami mintakan doanya. Ala hadhihi niyah, untuk niat yang baik ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkan ya Allah. Wala aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sedang kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya, sembuhkan untuk selamanya ya Allah. Wala aziban illa zawwajtah. Yang akan menikah niatnya baik, tuluskan, mudahkan pernikahannya, temukan dia dengan jodoh yang soleh dan solihah ya Allah. Wala musafiran illa wasalta. Yang musafir sampaikan ke tujuannya dengan selamat ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia, curahkan rahmat, ampunan dan kasih sayangmu mereka ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidina, kedua orang tua kami, wali masyaikhina, guru-guru kami, wali aimmatina salihin, pemimpin-pemimpin kami yang saleh, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami dengan iman. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Allahumma la tusallit alaina man la yaqafuka wa la yarhamuna. Jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut kepadamu dan tak sayang kepada kami ya Allah. Allahumma rzuqna imaman adila. Berikan kepada kami pemimpin yang adil ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buladil muslimina ammah. Jaga kami, negeri kami, bumi lancang kuning bil khusus. Jauhkan dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Berikan kami keturunan yang baik-baik. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Berikan pasangan hidup, anak cucu, keturunan, orang-orang yang sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabus sihah. Bukakan pintu keberkahan, pintu rahmat, pintu kesehatan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Pekanbaru kota bertuah. Kotanya hidup suasana ibadah. Kalau hidup mau jadi indah, mari jaga ukhuwah. Takbir. Allah. Mari kita dengarkan nasihat dari guru kita Al-Ustaz Al-Ustaz Abdul Somad LCMA. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa